Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak para kepala madrasah, para asatiz, ustazat, sekretaris yayasan, wali murid, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara-saudara tiang, santri-santri dan santriwati, singkatnya keluarga besar Pondok Pesantren Ridhal Walidain Batu Bangka, yang saya doakan mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, jauh dari virus corona dan jauh dari segala macam bala, bencana, musibah yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu semua harapan itu mudah-mudahan terwujud berkat bacaan selawat dan salam yang tidak lupa kita baca, hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang sangat masyhur karya Imam Az-Zarnuji, yang beliau karang kitab niki sebagai bentuk prihatin beliau terhadap kondisi para penuntut ilmu, para pelajar, para siswa-siswi, para santri-santriwati di zamannya, yang dipandang kurang keberkahan ilmunya. Kenapa? Ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tetapi keberkahannya yang tidak ada, disebabkan karena tidak menjaga akhlak, tidak menjaga adab. Oleh karena itu beliau karang kitab ini yang lengkapnya berjudul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, mengajarkan kepada pelajar cara belajar yang baik. Dan kita sudah sampai kepada perkataan atau ibarat yang berbunyi li'anna jami'al khisal siwal ilm ila akhirih. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala wa adamun naf'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, siapa yang baca? Ini muqri kita semua di depan ini, saya minta siapa yang wakilnya mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة. Oke, cukup. Jadi untuk kita maklumi bersama bahwa sifat-sifat seperti keberanian, sifat nekat, kekuatan, sifat dermawan, kasih sayang, itu bukan hanya manusia doang yang memiliki sifat itu, hatta binatang pun. Kita tidak bisa bangga menjadi orang pemberani karena harimau lebih pemberani daripada kita. Corona lebih berani daripada kita. Kita takut sama corona. Ya.
Jangan corona, kecoa aja kita usir malah kaburnya arahnya ke kita. Takut kita sama kecoa yang kecil. Saya pribadi takut sama tokek. Nah, dan kekuatan secara fisik tidak menjadi ukuran kehebatan, kemuliaan seseorang. Karena gajah juga hewan binatang yang bernama gajah itu dari sisi fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia. Kasih sayang, perhatian, sifat peduli. Yang non muslim banyak yang punya sifat pengasih, penyayang. Binatang juga seperti itu. Monyet ya, sayang sama anaknya, dicarikan makanan, dicarikan minuman. Yang membedakan antara manusia dan binatang itu adalah ilmu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama." Sungguh telah kami muliakan, kami tinggikan derajat anak Adam. Derajat manusia lebih tinggi daripada derajat binatang. Atas dasar apa? Atas dasar ilmu. Lantaran ilmu yang membuat kita lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Bahkan bukti bahwa ilmu itu lebih daripada segala-galanya yang lain-lainnya, sifat-sifat lainnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat lantaran ilmu yang Allah titipkan, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Coba mic-nya pindah ke sini. Coba yang lain, coba ini sebelah saya ini. Coba lanjut baca. Wa amarahum bisujud, terus baca wa amarahum. Ya ulama sekali. Wa amarahum bisujud. Ya coba kasih tahu temannya sampai mana udah itu. No, saya baca. Tadi siapa namanya? Yang tadi siapa? Hah? Zakir. Zaki, bagus. Dari mana Zaki? Terarah. Lando, bagus. Ini siapa namanya sekarang nih? Hah? Irfan. Dari mana Irfan? Lando juga. Ayo baca lanjut. Wa inna syaraful ilmi bi kaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiq. Wa amarahum bisujud, belum dibaca. Wa amarahum bisujudi lahu wa inna ma syaraful ilmi bi kaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqul karamah al-karamah inna Allah ta'ala wa sa'adatan abadiyah. Oke, cukup. Yes. Jadi wa amarahum bisujudi lahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Sujud artinya apa di sini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan sujud itu hanya sebatas tunduk sebagai bentuk penghormatan. Tetapi pendapat yang menurut yang paling benar, sujud bermakna sujud seperti sujudnya kita waktu sholat. Malaikat sujud seperti sujud kita waktu sholat kepada Nabi Adam. Jangan pelungguh salah paham mengira bahwa malaikat sujudnya kepada Nabi Adam karena menyembah beliau. Enggak. Kita kalau sembahyang
Sujud ke arah mana? Ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Apakah itu berarti kita menyembah Ka'bah? Enggak. Ka'bah itu adalah kiblat kita. Yang kita sembah hakikatnya sesungguhnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam saat itu adalah kiblat, yang disembah hakikatnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tasawuf dipelajari kenapa kalau kiblatnya manusia secara umum itu batu, bangunan Ka'bah yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah-pindah. Sedangkan kiblatnya para malaikat itu nabi yang berilmu, yang bisa bergerak, bisa berpindah-pindah. Ulama tasawuf menjelaskan itu disebabkan karena kita manusia umumnya tertutup mata hati kita, nggak ada basirahnya, sehingga cahaya ilmu itu tidak nampak. Semua orang yang berilmu itu punya cahaya sebenarnya. Yang hanya melihat cahaya itu hanyalah orang-orang tertentu, hanya para wali, orang-orang yang dekat, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat. Nah, oleh karena itu kenapa malaikat itu kiblatnya adalah Nabi Adam? Karena walaupun Nabi Adam berpindah-pindah, cahaya itu kelihatan, bisa ditahu posisinya oleh para malaikat. Tetap walaupun malaikat sujudnya kepada Nabi Adam, kita sujudnya menghadap kiblat yang namanya Ka'bah, tetapi sama-sama yang kita sembah adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itulah yang merupakan wasilah ila taqwa, katanya barusan dibaca sama Irfan namanya. Jadi yang namanya ilmu itulah jalan kita untuk menuju kepada ketakwaan. Kan setiap hari Jumat kita dengar nasihat dari para khotib, membacakan kita ayat wattaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Yo, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah? Jalan untuk mencapai ketakwaan itu, meningkatkan ketakwaan itu adalah dengan menambah ilmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang muslim biasa yang beribadah, sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, berhaji atas dasar iman, atas dasar percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, Allah akan angkat derajatnya. Beda halnya dengan orang yang berilmu, yang beribadah atas dasar ilmu. Walladzina utul ilma darajat, artinya berlipat-lipat derajat, ditinggikan kemuliaan orang yang melakukan ibadah apa saja atas dasar ilmu. Itu pentingnya yang namanya ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa memperoleh kekeramatan, kemuliaan. Yang namanya kekeramatan sama pengertiannya seperti mukjizat. Mukjizat artinya definisinya amrun khariqun lil 'adah, sesuatu hal yang luar daripada kebiasaan. Mukjizatnya Nabi Musa seperti membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa terbang menggunakan awan, kendaraan bernama awan. Kekeramatan itu khusus untuk para wali. Ya, Allah berikan kekeramatan kepada mereka lantaran ilmu yang mereka punya. Ahli zikir, sering kita dengar kisah-kisah dari orang tua kita, guru-guru kita. Orang-orang yang ahli zikir itu banyak kekeramatannya, banyak sejarah-sejarah. Ahli wirid, ahli zikir memiliki keramatan. Kenapa? Karena zikir yang dia amalkan, yang dia wiridkan itu berdasarkan ilmu. Jadi jangan lungguh heran kalau ada ahli wirid, ahli zikir yang punya ya kelebihan-kelebihan, kekeramatan-kekeramatan.
kekeramatan, kemukjizatan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Itu membuktikan kelebihan ilmu. Seperti itu. Sekarang saya minta dari yang banat nih, coba sudah lanjut. Siapa namanya? Laila. Iya, ayo. Dari mana Laila? Batu Bangka. Oh, orang sini. Sila dibaca. Lanjut. Kama qila li Muhammad. Kok begitu begini coba? Tidak ada suaranya. Coba sini begini, loh, ada saja. Ini begini nih. Terus baca. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdillah syi'run. Jadi Muhammad bin Hasan bin Abdullah ini punya hubungan kekerabatan keluarga Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi. Apa bunyi syairnya? Baca. Boleh, mau dinyanyikan silahkan. Yang penting jangan joget. Terus. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ammanun li kullil mahamidi. Oke, ta'allam, mentuntutlah ilmu itu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya yang namanya ilmu itu zainun li ahlihi. Zain artinya apa? Perhiasan. Zainuddin artinya apa? Perhiasan agamanya. Yang namanya ilmu itu antara lain kelebihan ilmu itu zainun li ahlihi. Yang namanya orang berilmu walaupun dia miskin terhormat. Yang namanya orang berilmu walaupun dia berkulit hitam, hidungnya pesek, tetap dia terhormat, ya, daripada orang yang gagah tapi akhlaknya tidak ada, daripada orang yang postur tubuhnya bagus tetapi bodoh gitu. Jadi yang namanya ilmu itu merupakan perhiasan li ahlihi, dan hanya para wali dan para ahli ilmu dan para malaikat yang menghargai orang-orang yang berilmu. Kebanyakan masyarakat kita yang kekurangan ilmu tidak memandang penting ilmu itu zaman sekarang. Zaman sekarang sayang sekali masyarakat kita lebih senang melihat anaknya jadi orang kaya, menjadi orang yang menguasai ilmu umum, ilmu dunia, sementara kalau ilmu agama tidak terlalu dijadikan satu kebanggaan. Wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ilmu itu memiliki kelebihan berupa kemuliaan. Wa inwanun likullil mahamidi, artinya yang namanya ilmu ini ibarat peta, ibarat jalan, banyak jalurnya, yang mana semua jalan yang kita tempuh itu pasti membawa kita kepada kebaikan. Kalau kita sudah punya ilmu, kalau kita masuk politik, yang dulunya politik itu dianggap tercela, dianggap jelek, kalau orang yang berilmu masuk dunia politik, maka ilmu itu yang akan menghiasinya, membawa warna baru, membuat politik itu menjadi politik yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya hotel misalnya. Hotel di situ kalau kita misalnya misalnya masjid aja atau musholla. Kalau musholla diisi dengan orang-orang yang tidak berilmu, rusak nama baik musholla itu. Tapi kalau diisi oleh orang-orang yang berilmu, dihidupkan majelis taklimnya dengan pengajian-pengajian, tadarusan, ya, diskusi-diskusi ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia akan kelihatan muruahnya, kelihatan wibawanya, kelihatan faedahnya, manfaatnya. Terus wakun mustabidan kulli yaumin, kulla, ya, bukan kulli, kulla. Terus ulang. wa kun
la yaumin ziyadatan. Yo, ulang lagi, kayaknya kurang jelas. Baca lagi. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ya. Jadilah orang yang bisa memanfaatkan situasi, mengambil pelajaran dari setiap situasi yang kita lalui setiap hari. Wa kun mustafidan, jadilah orang yang cerdas, cerdik, bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Usahakan hari ini ilmu kita bertambah. Ya, pengalaman kita bertambah. Jangan keadaan kita hari ini sama dengan keadaan kita kemarin. Setiap hari harus ada saja ilmu kita yang bertambah. Wasbah fi buhuril fawaidi. Yang namanya Google. Ya, kalau kita buka internet, kita masuk Google itu berisi ribuan bahkan jutaan ilmu. Di situ ilmu-ilmu yang ada di situ ada yang positif, ada yang negatif. Di sini kita diperintahkan apa? Wasbah fi buhuril fawaidi. Berenanglah dalam lautan ilmu-ilmu yang berfaedah, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita. Jangan belajar ilmu untuk mencelakakan orang lain, ilmu seher misalnya. Jangan belajar ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menyakiti diri sendiri, menyakiti keluarga, menyakiti masyarakat. Terus tafaqqah, dalami ilmu fikih. Itu salah satu maknanya. Di zaman salafus saleh, kalau pelungguh buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, seseorang itu disebut faqih, bukan yang ahli faraid. Faqih itu bukan semata-mata yang menguasai ilmu fikih mazhab Syafi'i. Dulu istilah fikih itu disematkan atau ditempelkan, dilekatkan kepada orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya bisa dimanfaatkan di segala situasi keadaan. Kalau pelungguh menguasai ilmu faraid, tetapi pelungguh sendiri tidak mengamalkannya, tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, maka bukan faqih namanya. Ya, yang namanya faqih di zaman dulu, di zaman tabi'in, di zaman sahabat, di zaman salafus saleh, di zaman Imam Syafi'i, istilah faqih itu adalah orang yang menguasai ilmu hal, tahu apa yang harus diperbuat untuk membawa pembaharuan, pencerahan. Misalnya keadaan ekonomi umat kita ini sedang merosot, ya, sedang sempit-sempitnya. Apa gunanya dia menguasai ilmu, semua ilmu fikih itu, kalau dia tidak bisa mengajak masyarakat untuk berubah, untuk meningkatkan secara ekonomi, supaya misalnya di sekelilingnya orang sakit semua, ya, korengan semua, corona semua. Apa gunanya pengajian menyampaikan pengajian ilmu fikih ini ilmu mazhab? Belum disebut faqih, kecuali kalau dia melihat kepentingan orang banyak, bisa mengajak jamaah supaya terhindar dari penyakit menular, penyakit yang kita sebut tadi, corona dan lain-lain. Itu yang disebut faqih. Dulu faqih artinya orang yang tahu situasi, kondisi, yang menuntutnya untuk bagaimana menghadapi situasi itu. Bisa dipahami nih? Kalau di tengah masyarakat kita miskin-miskin, maka yang ditekankan oleh faqih ini mengajak bagaimana meningkatkan potensi. Misalnya ini bakatnya di mana? Bakatnya di
pertanian, ayo apa yang bisa kita perbuat bersama. Itu namanya faqih sebenarnya. Bukan yang hafal Quran 35 juz. Ya, 30 juz. Menghafal hadis itu disebut faqih, enggak. Faqih itu adalah orang berilmu yang ilmunya bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, bisa menyelesaikan banyak masalah. Terus, jadi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Kalau kita menguasai ilmu hal, ya, maka itu akan membawa kita kepada, mempermudah kita sampai kepada tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya maling-maling ini, atau maaf, misalnya pemabuk-pemabuk ini. Banyak kita jumpai anak-anak yang masih suka mabuk, suka mencuri. Kita ceramahin kadang enggak mempan. Sia-sia kita ceramahin, kita dakwahi. Di depan kita dia diam. Di depan kita dia kelihatan menyesal, tapi kalau sudah kita pergi, lagi dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang yang faqih itu adalah orang yang mampu membuat anak ini berubah. Misal dikasih dia lahan pekerjaan, nih saya kasih pekerjaan, berhenti, tapi syaratnya sudah berhenti mabuk-mabukan. Saya ini bekerja di pondok saya jadi tukang sapu. Kalau saya temukan sudah mabuk lagi, tidak saya gaji, saya potong gaji sudah. Nah itu namanya faqih. Faqih itu tahu situasi, karena setiap pasien, misalnya ini sakit kepala, ini sakit kepala, ini sakit kepala, belum tentu obatnya sama. Ini sakit kepala karena umurnya sudah 40 tahun belum nikah-nikah. Kita kasih Panadol sembuh, dia besok sakit lagi. Kita kasih obat sembuh, dia besok ada temannya nikah, sakit kepalanya lagi. Maka obat yang paling mujarab untuk orang kasusnya seperti ini, kita carikan jodoh. Menikah, sembuh sakit kepalanya. Yang kedua, sakit kepala apa penyebabnya? Masing-masing punya, walaupun penyakitnya sama, penyebabnya beda, obatnya juga pasti akan berbeda. Itulah yang disebut dengan faqih, orang yang ngerti situasi kondisi. Terus huwal ilmu ya huwal ilmul hadi ila sunnah apa huwal alamu. Oh ya, terus huwal alamul hadi ila sunanil huda. Iya. Terus saja baca. Terus. Ya, jadi yang namanya ilmu itu adalah ibarat gaet. Ilmu ibarat gaet yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan hidayah. Yang namanya ilmu juga bisa menjadi benteng. Benteng yang menyelamatkan kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita di dunia. Juga sebagai benteng yang menyelamatkan kita besok nanti pada hari kiamat. Fa inna faqihan wahid tawarri'an, seorang faqih, satu orang faqih yang pandai menjaga diri, menjaga ilmunya, menjaga keberkahan ilmunya, itu bagi setan lebih berbahaya, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi setan itu takut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidina Umar jalan, apa kata Rasulullah bercerita kepada para sahabat? Tahu enggak katanya? Kemana Umar itu pergi, setan selalu mencari jalan lain. Tidak mau satu jalur, tidak mau satu jalan dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Saking tinggi ilmunya Sayyidina Umar, dan ilmunya dijaga, ilmunya diamalkan. Itu yang paling ditakuti oleh setan. Itu makanya kita di dalam ilmu tasawuf dianjurkan sering-sering memandang wajah guru.
Sampai-sampai pahlawan nasional kita Bapak Al-Mafullah Maulana Syekh menyebarkan foto-foto beliau lewat cincin, lewat kalung, lewat bingkai-bingkai ya, lewat poster-poster, supaya kita yang jadi murid-murid beliau, jamaah beliau tabarukan, mengambil berkah lewat gambar-gambar itu dengan memandang wajah beliau. Kenapa? Kalau kita membayangkan wajah guru kita, setan akan terganggu. Setan akan terganggu. Makanya di dalam tarekat Naqsyabandiyah, dalam banyak tarekat itu ada istilah wirid rabithah. Kalau di tarekat Dusukiyah ada istilah muraqabah. Ada amalan-amalan, ada wirid-wirid, kita pejamkan mata menghadirkan wajah guru. Menghadirkan wajah guru kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh membayangkan zat Allah gitu loh. Karena Allah tidak punya gambar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Artinya apa? Maha tinggi Allah. Allah maha jauh dari apa yang terlintas dalam bayangan kita, gambar zat Allah itu. Wassalamun alal mursalin, selamat semua para rasul. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membayangkan wajah Allah, tidak pernah membayangkan zat Allah. Makanya sebagai murid dianjurkan kalau beribadah itu lebih bagus bayangkan wajah gurunya. Ya, guru yang sanad keilmuannya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membayangkan wajah guru, setan terganggu, tidak bisa dia leluasa menggoda kita, mengganggu pikiran kita. Ya. Dan jangan pelungguh anggap syirik membayangkan wajah guru pada saat sholat, saat beribadah, saat berzikir. Jangan bayangkan pelungguh sholat di depan pelungguh, misalnya pelungguh sembahyang ini, ada sendal di depan pelungguh. Pelungguh lihat secara langsung sendal itu. Apakah itu membatalkan sholat? Enggak. Masa melihat sendal saja tidak syirik? Waktu kita sembahyang, waktu kita zikir, melihat sendal saja tidak mempengaruhi kualitas sembahyang kita. Masa ketika kita melihat secara langsung wajah guru kita waktu sholat, membayangkan wajah beliau waktu beribadah berzikir, itu akan mengganggu? Enggak. Justru itu penyelamat bagi kita dari dosa syirik, karena kita yakin bahwa guru kita ini makhluk, yang namanya makhluk punya gambar, bisa dilihat, bisa disaksikan. Allah Subhanahu wa taala maha khaliq, tidak bisa dilihat. Bisa dipahami nih? Jadi satu orang berilmu yang pandai menjaga ilmunya, mengamalkan ilmunya, asyaddu 'ala syaitan, ditakuti oleh setan. Setan mikir-mikir ngelawan dia. Setan di sini bukan hanya setan yang tidak nampak, termasuk juga setan yang nampak. Karena setan itu ada dua macam. Ada setan yang nampak, ada setan yang tidak nampak. Setan yang nampak jauh lebih berbahaya daripada setan yang tidak nampak. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Telah kami putuskan bahwa setiap nabi dan rasul ketika berdakwah, ketika menjalankan amanah, menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, wajib yang akan menghadang, yang akan mencoba mengganggu dakwah para nabi, para rasul itu adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Begitu juga akan terulang, akan dialami oleh para pewaris nabi dan rasul. Kalau berdakwah mengajak kepada kebaikan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, pasti akan menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan dari setan-setan yang nampak dan setan-setan yang tidak nampak. Dalam ayat ini Bapak Ibu lebih dulu disebut syayatinal ins, setan manusia, baru belakangan disebut syayatinal jin, setan yang tidak nampak. Alasannya apa? Karena setan yang nampak ini jauh lebih berbahaya daripada setan yang tidak nampak. Bahkan iblis itu sangat hormat dia kepada setan manusia. Jadi apa bedanya iblis dengan setan? Iblis itu nama zat, setan itu sifatnya. Setan itu adalah sifat buruk.
sifat membangkang, sifat suka melawan, sifat menggoda, sifat menyesatkan, sifat suka menyakiti, itu semua adalah sifat buruk terkumpul. Kalau terkumpul semua itu disebut setan. Bisa dipahami ini? Kita ajak jamaah berbuat baik. Ada orang manusia mengajak berbuat jelek, mengajak jamaah melawan guru, melawan pemerintah dan seterusnya, maka orang ini disebut setan manusia. Bisa dipahami ini? Makanya di dalam hadis disebutkan kalau perempuan keluar, istasyrafaha syaitan, yang akan menyambut wanita yang keluar ini dalam keadaan berdandan, pakai wangi-wangian, penampilannya seksi. Di dalam hadis disebut istasyrafaha syaitan, setan yang akan sambut dia. Maksudnya setan di sini siapa? Iblis. Oke. Setan manusia juga iya. Yang suka ngelirik perempuan, yang suka menggoda perempuan, itulah setan manusia. Makanya musibah terbesar apabila satu orang alim meninggal dunia, itu yang namanya setan itu pasti senang, pasti bergembira. Meninggalnya satu ulama itu luar biasa musibah terbesar dalam agama Islam. Lebih baik 1000 jamaah, 1000 orang awam biasa meninggal daripada satu orang berilmu meninggal. Karena orang yang berilmu ini kalau sudah meninggal, maka setan akan menari-nari, maka dia akan bersenang-senang. Kenapa? Karena akan mempermudah jalan dia untuk menyesatkan manusia. Jadi seperti itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ta'limul Muta'allim yang sudah dibaca oleh perwakilan dari santri-santriwati kita tadi. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk apa? Beribadah. Tidak bisa kita beribadah dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kecuali kalau kita punya ilmu. Oleh karena itu, ilmu itu sangat penting, sangat berharga, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita remehkan. Dari bacaan adik-adik kita tadi, saya bersyukur karena bacaannya bagus-bagus, walaupun ada sedikit-sedikit kesalahan, ya, tapi bagus, semoga ditingkatkan. Mudah-mudahan santri-santriwati kita semakin meningkat semangatnya untuk mengaji, belajar, supaya ada jalannya memberikan syafaat kepada ibu bapaknya setelah meninggal dunia nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi tiang pribadi kita semua. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridho sama kita, Allah memberkahi hidup kita semua. Anak-anakku yang masih SD, masih TK yang hadir di sini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, kelak kalau sudah dewasa menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa kita semua, tetap dalam kondisi fit, iman kita, imun kita mudah-mudahan tetap aman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa pusaka. Sebelumnya kita baca hadiahkan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk almarhum pendiri pondok pesantren ini, Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Husnud Duat. Mudah-mudahan beliau bahagia di alam sana, turut mendoakan kita dari alam sana. Amin ya rabbal alamin. Bismillah asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqabbal warzuqhum kullaha wa nukfa kulla syah wa aqirra birridha minka nuyun waqdi 'anna rabbana kulla rusulul manun waghfir anta akram min sata rabbana yudal jalani wal minna
ربنا دائما من الفتن وهديتي سرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشورا لي واهدي الرجال على السنة ربنا يا ذا الجلال صلاة الله كالشمس من إلى الحق دعانا أمرت كفا سبحت فيها الحصى أمرت كفا سبحت وأروت الجيش بالأمير على معاشر أمررت كفا سبحت بها العصا وهب ما إن هامري على معاشر Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa Selaparang TV dimanapun Anda berada, mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.